Bang Miko ini jagoan. Oke, good, Miko. Kamu memang orang jahat. Cocok dengan yang ada di muka kamu. Menyeramkan. Setiap kali aku lihat ini, aku jadi kangen sama Alia. Istriku tersayang lagi ngapain ya? Telepon ah. Halo sayang. Rika, kok kamu yang angkat telepon? Alia di mana? Maaf Pak Depan, Bu Alinya lagi tidur. Karena habis minum obat, terpaksa saya menjawab panggilan Pak Devan. Oh, iya. Ya nggak apa-apa kok. Semalam Bu Alia sempat ada flek, Pak. Flek? Astagfirullahaladzim. Terus kenapa kamu nggak langsung ngabarin saya? Sekarang kondisi Alia gimana? Apa kata dokternya bahwa dia ada resiko keguguran? Alhamdulillah, kondisi Bu Alia dan kandungannya baik-baik saja Pak Devan. Bu Alia nggak sampai keguguran. Dan tadi dokter kandungan juga sudah memeriksa Bu Alia. Kandungannya masih bertahan. Tapi memang belum stabil. Bu Alia memang harus tetap menjalani bed rest total. Ya, selama beberapa hari. Oke. Maaf Rika. Boleh nyalain video call sebentar nggak? Boleh saya lihat istri saya sebentar? Makasih ya Rika. Artinya Alia nggak mungkin balik ke Jakarta dalam waktu dekat kan? Iya Pak. Pak Depan yang sabar ya. Iya. Saya pasti selalu sabar menunggu istri saya dan calon anak saya. Rika, makasih ya. Kamu selalu jagain Alia dengan baik. Sama-sama Pak. Kalau ada perkembangan terbaru soal Bu Alia, saya akan segera kabarin Pak Devan ya. Baik. Makasih ya. Memang sebaiknya Alia diem di Singapura dulu untuk saat ini. Karena aku sendiri juga nggak yakin apakah Jakarta udah benar-benar aman untuk dia atau enggak. Siapa sebenarnya orang itu? Aku jadi makin curiga bahwa selain Jenny dan Farel, masih ada orang lain yang ingin celakain Alia. Devan Dewantara. Devan Dewantara. Kok nama itu familiar banget ya di telinga aku?
Devan Dewantara itu siapa ya? Apa aku pernah ketemu sama dia? Kenapa kepala aku jadi sakit banget kalau aku berusaha ingat nama itu ya? Bos, ini Bang Miko yang kemarin bantu saya nagih utang sejupri. Kalau bos nerima dari sini, kerjaan kita pasti kebantu. Gimana? Duduk. Kamu yakin mau jadi debt collector? Ini bukan pekerjaan yang main-main loh. Saya yakin. Karena saya sedang butuh kerjaan ini. Saya nggak suka dengan orang yang ngomong doang. Saya perlu bukti. Kamu harus saya tes dulu. Tes? Ya. Isi bos, ini kopinya bos. Apa? Isi ya bos. Oh, dan tunggu sebentar. Kamu sekarang duduk di situ. Kamu pura-pura jadi orang yang berhutang, tapi keras kepala dan gak mau bayar. Miko, kamu tunjukin caranya nagih hutang. Maafin saya ya Mbak, kalau selama ini sikap saya dingin. Saya nyesel jadinya. Kedepannya saya nggak akan kayak gini. Saya akan terus jagain Mbak Dara. Gua nggak mau bayar utang gua. Kalian juga nggak bisa nuntut gua. Gua tahu semua ini ilegal. Bacot lo bisa dikecilin gak suaranya kalau lagi ngomong sama bos gue? Gue mau lo bayar utang lo sama bos gue. Bayar. Kalau gua nggak mau bayar kenapa? Masalah sama lo? Katanya dia nggak mau bayar utangnya, bos. Jadi lo nggak mau bayar? Gue mau lo bayar! Gua nggak punya duit. Dan gua nggak mau bayar. Kenapa emangnya? Kalau gitu, biar gue aja yang urus dia, bos. Lo lihat, apa ini tangan gue? Lo mau muka mulus lo ini gue bikin kayak gini? Lo pikir gue takut? Takut gue sama teman lo. Gue gak takut. Lo gak takut? Sini. Sini muka lo. Gue bikin muka lo sama kayak gue. Sini. Sini muka lo. Bos. Ini apa-apaan, bos? Tadi kan kita cuma bercanda. Oh, ini kan lancangnya beneran, bos? Gue lagi nggak bisa bercanda sekarang. Siapapun yang berhadapan sama gue, kan gue habisin. Termasuk lo. Gue hancurin muka lo. Bang, ampun, bang. Gue bayar, bang, gue bayar. Gue hancurin muka lo, mau? Gue hancurin muka lo.
Bang, gue bayar, ampun bang. Gue nggak bohong bang. Tuh, lihat kan bos, Bang Miko ini jagoan. Oke, good, Miko. Kamu memang orang jahat. Cocok dengan yang ada di muka kamu. Menyeramkan. Baru kali ini gue dihina, tapi terpaksa gue harus senyum. Ini sudah menjadi titik terendah dalam hidup gue. Tapi gue bisa apa sekarang? Gue udah gak punya apa-apa lagi. Jadi memang gue harus memilih ini untuk jadi penagih utang, jadi debt collector, daripada harus jadi OB di perusahaan gue sendiri. Saya permisi dulu ya Mbak, ke dapur lagi. Makasih ya, Bi. Mama Tania? Ya? Halo, Ma. Halo Nis, Nisa katanya dari semalam nginep di rumah sakit ya? Iya, Ma. Gak apa-apa kan? Emangnya siapa yang sakit? Teh Dara. Dara? Dara sakit apa Nisa? Sebenarnya gak sakit sih, Ma. Tapi Teh Dara kecelakaan. Ya ampun, kecelakaan, maksudnya kecelakaan gimana Nisa? Kecelakaan mobil, Ma. Teh Dara keserempet mobil gara nolongin Nisa. Kejadian ini gimana Nisa, boleh ceritain nggak? Jadi, Nisa pengen nyebrang. Tiba-tiba ada mobil ngebut banget. Terus ada Teh Dara yang kaget teriak, dorong Nisa dari jalan. Tapi malah Teh Dara yang keserempet mobil. Ma, Nisa takut Teh Dara kenapa-napa. Jadi Nisa di rumah sakit dulu ya, jagain Teh Dara. Mama gak marah kan? Iya nggak apa-apa sayang. Nanti insya Allah biar mama juga jenguk Dara ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Ma. Sama-sama sayang. Oh ya, emangnya Dara dirawat di mana? Di rumah sakit Trinada Medica. Oke, biar mama siap-siap nanti mama kesana. Nisa nungguin Dara di rumah sakit. Aku pasti bisa nemuin sesuatu soal hubungan dia dengan Dara yang sebenarnya. Siapa Devan Dewantara itu sebenarnya? Halo. Iya, saya minta tolong kamu kumpulin semua profil dan juga artikel beserta semua dokumen publik yang berkaitan dengan perusahaan Devan Dewantara. Iya, nanti kalau udah, kamu langsung kirim ke ruangan saya. Saya butuh itu semua untuk tindak lanjut kerjasama antara perusahaan kita. Oke, makasih. Semoga aku bisa ingat orang itu dengan data-data yang ada. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Saya mau ketemu sama Pak Devan Dewantara. Apa Bapak sudah membuat janji sebelumnya? Maaf, Mbak, saya emang belum bikin janji. Tapi saya harus ngomong sebentar sama dia. Ada urusan penting. Oh, maaf, Pak. Tanpa membuat janji terlebih dahulu, tamu tidak bisa menemui langsung Pak Devan. Cakra. Baik kalau gitu. Makasih. Sama-sama. Cakra?